إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana Ia telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insya-Allah diberkahi ini untuk melaksanakan rutinitas mingguan kita, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam terlebihlah kita hadiahkan kepada Nabi Junjungan Alam, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah khatib pada siang berbahagia ini, tak bosan-bosannya khatib menyampaikan, mewasiatkan pada seluruh jemaah sekalian, terkhususnya untuk diri khatib sendiri, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam artian menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah dan melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah. Adapun tema khutbah khatib pada siang berbahagia ini adalah syirik, bahaya besar dan penyebab kerusakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama yang datang untuk menegakkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Sebagaimana kita telah bersaksi dalam setiap harinya, paling tidak dalam salat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang bermakna tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang makna pada kalimat la ilaha terdapat makna penafian atau peniadaan sesembahan selain Allah, dan illallah menetapkan sesembahan untuk Allah semata. Tetapi begitu banyak umat Islam yang tidak konsisten kepada tauhid. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah semata. Bahkan banyak di antara mereka yang berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah, baik langsung maupun tidak langsung, baik disengaja maupun tidak disengaja. Banyak di antara mereka yang pergi ke dukun-dukun, paranormal, tukang santet, tukang ramal, mencari pengobatan alternatif, mencari penglaris, dan meminta jodoh, dan lain sebagainya. Dan yang lebih memprihatinkan bagi kaum muslimin adalah banyak umat Islam yang berbuat syirik, tapi mereka berkeyakinan bahwa perbuatan itu adalah suatu ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Padahal perihal itu tidak demikian. Inilah penyebab utama terjadi musibah di negeri kita dan di negeri saudara-saudara kita, disebabkan umat tidak lagi bertauhid dan banyak berbuat syirik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menurunkan agama tauhid ini untuk mengangkat derajat dan martabat manusia ke tempat yang sangat tinggi, lagi mulia.
Di akhirat kita dimasukkan ke dalam surga, dan di dunia kita akan diberikan kekuasaan. Dan Allah menurunkan agama tauhid ini untuk membebaskan manusia dari kerendahan dan kehinaan yang diakibatkan oleh perbuatan syirik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, niscaya akan masuk surga. Dan barang siapa meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, niscaya akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Syirik adalah sebesar-besar dosa yang wajib kita jauhi, karena perbuatan syirik atau menyekutukan Allah menyebabkan kerusakan dan bahaya yang besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Di antara kerusakan dan bahaya akibat perbuatan syirik adalah: pertama, syirik merendahkan eksistensi kemanusiaan. Syirik menghinakan kemuliaan manusia, menurunkan derajat dan martabatnya, sebab Allah menjadikan manusia sebagai hamba Allah di muka bumi. Allah memuliakannya, mengajarkan seluruh nama-nama, lalu menundukkan baginya apa yang ada di langit dan di bumi semuanya. Allah telah menjadikan manusia sebagai penguasa di jagat raya ini, tetapi kemudian ia tidak mengetahui derajat dan martabat dirinya. Ia lalu menjadikan sebagian dari makhluk Allah sebagai Tuhan dan sesembahan yang ia tunduk dan menghinakan diri kepadanya. Ada sebagian dari manusia yang menyembah sapi yang sebenarnya diciptakan oleh Allah untuk manusia agar hewan itu membantu meringankan pekerjaan. Dan ada pula yang menginap dan tinggal di kuburan untuk meminta berbagai kebutuhan mereka. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yusyrik billahi faka'annama qarra minas samaa'i fatantafahu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Yang artinya, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau terbangat angin ke tempat yang sangat jauh. Al-Hajj ayat 31. Kedua, syirik adalah sarang kufarat dan kebatilan. Dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan perbuatan syirik, barang dagangan, dukun, tukang nujum, ahli syirik dan lain semacamnya menjadi laku keras, sebab mereka mendakwahkan atau mengklaim bahawa dirinya mengetahui ilmu gaib yang sesungguhnya tak seorang pun mengetahuinya kecuali Allah. Jadi dengan adanya mereka, akal kita dijadikan siap untuk menerima segala macam kufarat atau takhayul serta mempercayai para pendusta atau dukun. Sehingga dalam masyarakat seperti ini akan lahir generasi yang tidak mengindahkan ikhtiar atau usaha dan mencari sebab serta meremehkan sunnah Allah atau ketentuan Allah. Ketika syirik adalah kezaliman yang paling besar, yaitu zalim terhadap hakikat yang agung, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Adapun orang musyrik mengambil selain Allah sebagai Tuhan serta mengambil selainnya sebagai penguasa. Syirik merupakan kezaliman dan penghinaan terhadap diri sendiri, sebab orang musyrik menjadikan dirinya sebagai hamba dari makhluk yang merdeka. Syirik juga merupakan kezaliman terhadap orang lain yang ia persekutukan dengan Allah, karena ia telah memberikan sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Keempat, syirik sumber dari segala ketakutan dan kecemasan. Orang yang akalnya menerima berbagai macam kufarat dan mempercayai kebatilan, hidupnya selalu diliputi ketakutan, sebab dia menyadarkan dirinya pada banyak Tuhan. Padahal Tuhan-Tuhan itu lemah dan tak kuasa memberikan manfaat atau menolak bahaya atasnya. Karena itu, masyarakat yang akrab dengan kemusyrikan, putus asa dan ketakutan tanpa sebab merupakan suatu hal yang lazim dan banyak terjadi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang yang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak memberikan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Al-Imran ayat 151. Kelima, syirik membuat orang malas melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Syirik mengajarkan kepada para pengikutnya untuk mengandalkan para bantara, sehingga mereka meremehkan amal soleh. Sebaliknya mereka melakukan perbuatan dosa dengan keyakinan bahawa perantara akan memberikan syafaat di sisi Allah. Begitu pula orang-orang Kristen melakukan berbagai kemungkaran, sebab mereka mempercayai Al-Masih telah menghapus dosa-dosa mereka ketika disalib. Sebagian umat Muslim mengandalkan syafaat Rasulullah SAW, tapi mereka meninggalkan kewajiban dan banyak melakukan perbuatan haram. Padahal Rasulullah SAW bersabda kepada putrinya, "Wahai Fatimah binti Muhammad,
mintalah dari hartaku sekehendakmu, tetapi aku tidak bermanfaat sedikit pun bagimu di sisi Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keenam, syirik menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Syirik menyebabkan kesia-siaan dan kehampaan di dunia, sedang di akhirat menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak adalah bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Al-Maidah ayat 72. Ketujuh, syirik memecah belah umat. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadikan beberapa golongan, yang tiap golongan mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Al-Rum ayat 31 sampai ayat 32. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah berbagai kerusakan dan bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan syirik. Yang jelas, syirik merupakan penyebab turunnya derajat dan martabat manusia ke tempat yang paling hina dan paling rendah. Karena itu, wahai hamba Allah yang beriman, marilah kita bertaubat atas segala perbuatan yang telah kita perbuat, dan marilah kita peringatkan dan kita jauhkan masyarakat di sekitar kita, agar kehinaan dan kerendahan yang menimpa umat Islam segera berakhir, agar kehinaan dan kerendahan umat Islam diganti menjadi kemuliaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي إندونيسيا وفي كل زمن وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.